Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat redaksi Malang Posko Media, kembali lagi bersama kita di konten Malang Posko Media di acara diskusi redaksi. Ya. Ini sudah lama kita tidak mengupas bagaimana dalam beberapa waktu ini berita-berita yang rame di Malang Posko Media, khususnya yang jadi perbincangan hangat sekarang ini di Malang. Selain kemarin kita polisi kedapatan menemukan pabrik narkotika terbesar di Indonesia, tapi di sisi itu masih banyak lagi masyarakat yang memperbincangkan bagaimana nasib Arema FC untuk menghadapi kompetisi di musim berikutnya. Nah, untuk bincang-bincang soal Arema ini, saya Muhaimin, pemimpin redaksi Malang Posko Media, didampingi oleh John Murdoch, redaktur olahraga. Ini beliaunya ini sudah teruji dari segala medan, ya. Mulai dari kompetisi biasa sampai dengan kompetisi di medan perang. Nah, bayangkan saja ketika Pak John ini liputan PS Biren di Aceh, ya Pak John ya? Ya, 2004 ketika masih daerah operasi militer di Aceh ya. Aceh ini, Pak John ini bukan wartawan perang, tapi dia wartawan olahraga, tapi dipacai harus menggunakan standar SOP-nya liputan wartawan di medan konflik. Pakai rompi anti peluru, topi baja, dikawal tentara 4 bersenjata laras panjang. Ini dia Pak John. Soal olahraga, beliau ahlinya. Bagaimana Pak John kabarnya sore ini Pak John? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah luar biasa. Kalau kita bincang dengan Pak John Murdoch ini luar biasa. Selalu ada inspirasi yang baru, apalagi soal Arema. Bagaimana persiapan Arema ini Pak John setelah kemarin itu apa? Yang Aremania bersatu? Munas Aremania bersatu. Itu soal Aremania sudah tertata dengan baik. Kini giliran Arema FC menata tim yang bersiap untuk bertarung di kompetisi berikutnya. Komposisi pemain sudah seperti apa Pak John ini di Arema FC ini? Ya, semua tim sekarang di tim-tim Liga 1 sekarang sudah mulai bursa transfer, jadi pemain-pemain sudah gabung, seperti Persi, Kediri juga sudah mendatangkan pemain baru, pemain lama sebagian juga dilepas, begitu juga Persebaya Surabaya juga seperti itu, mendatangkan pemain baik asing maupun lokal juga didatangkan. Begitu juga dengan Arema ini yang di musim kompetisi lalu terseok-seok di papan bawah, sekarang membenahi untuk kompetisi yang akan datang dan sudah mendatangkan beberapa pemain, termasuk mempertahankan 16 pemain lama yang 16 ya? Ya, ada 16 pemain seperti Rafli, Dendi Santoso, terus Arkan Fikri yang pemain timnas senior itu juga dipertahankan. Beberapa juga dilepas, seperti penjaga gawang dari Filipina itu juga dilepas. Ya. Pelatihnya pelatih baru ini ya? Pelatih baru dari Brasil. Dan baru pertama kali ini melatih di Indonesia. Baru pertama kali ini ya? Ya. Namanya siapa Pak John? Jul Corneli. Nah, ini Jul Corneli. Terakhir dia melatih di Uni Emirat Arab perempuan di Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Dan baru pertama kali melatih di Indonesia. Oh, baru pertama kali ini ya. Untuk kendala bahasa sebenarnya sudah diatasi karena ada Claudio De Jesus, mantan pemain Arema Claudio De Jesus yang sudah menetap di Indonesia, menetap di Malang. Dia jadi
translate-nya. Jadi Ya, kalau dari Jesus bagi Aremania sudah paham lah. ya, Berarti pelatih sudah baru. Untuk bursa pemain asing, Arema sudah dapat berapa berarti ini? udah dapat 5 ya, 5. 5 dari kuota berapa Pak John? 8 8 kuota. Jatah pemain asing untuk semua tim ini 8 pemain asing 8 dan pemain sudah asing. dipenuhi 5, tinggal 3. Saya kira pelatih sudah punya incaran siapa-siapa yang akan diajak gabung di tim Singoedan ini. Manajemen sudah ini Pak John, pasang target mungkin untuk di kompetisi berikutnya. Kalau kemarin kan di akhir-akhir masih harus terseok-seok di papan bawah untuk mempertahankan saja, itu sudah waduh luar biasa ini. Saya kira semua tim itu tidak ada yang menarget papan bawah atau papan tengah. Semua tim pasti papan targetnya atas, juara atau papan atas ya. Kalau targetnya papan bawah aja ya nggak ada yang pelatih yang seperti itu gitu ya. Pasti papan atas atau juara. Iya, iya. Semua memang tim harapannya berada di puncak klasemen, ya minimal di papan atas. Iya, mesti kenyataannya ada yang di papan atas, papan tengah, dan papan bawah ya pasti ada itu. Nggak semuanya ya di atas papan atas. Yang penting nggak papan gilesan. Kalau sudah gilesan, berarti dia tergilas. Itu loh, harus turun kasta. Ini kan ya bahaya juga. Karena kemarin di kompetisi akhir-akhir kan kita sempat deg-degan itu loh. Apakah nanti Arema ini tetap bertahan di Liga 1 atau malah turun kasta? Karena melihat performa terakhir itu kan agak istilah Jawa itu jerawasi, jerawasi itu yo. Mengkhawatirkan gitu loh kira-kira. Namun di akhir-akhir kompetisi bisa meraih poin dan bisa lepas dari zona degradasi. Zona degradasi. Kan tapi kan sempat naik, turun lagi ke zona degradasi, naik lagi. Oh, itu perjuangan yang luar biasa untuk tetap bertahan di Liga 1. Nah, kemudian untuk stadion ini, Pak John, ini kan soalnya kan rencananya kan tidak main di Malang lagi kemarin ini. Karena kondisi stadion yang ada ini bagaimana di Malang? Padahal Stadion Gajayana kan stadion tertua yang ada di Indonesia itu. Untuk Stadion Gajayana kayaknya kalau untuk Liga 1 masih belum memenuhi standar karena harus single seat dan fasilitas yang lain juga harus dipenuhi. Sementara Stadion Kanjuruhan yang pernah menjadi home base-nya Arema masih belum selesai dibangun ya. Ya masih tahap renovasi setelah tragedi Kanjuruhan. Berarti home base-nya Arema ada di mana ini? Kalau tahun lalu masih di Stadion Dipta Gianyar, Kapten Dipta Gianyar. Untuk musim mendatang ada wacana ke Blitar, namun masih belum bisa dipastikan karena di Blitar sendiri masih belum pihak pemerintah sana masih belum memberikan lampu hijau ya. Belum memberikan kepastian. Kemungkinan kita akan ke Bali lagi, walaupun ada juga wacana di Tuban stadionnya juga bagus, namun juga masih belum kayaknya masih belum pasti. Sebenarnya di stadion di Jawa Timur juga bagus-bagus, di Jember juga bagus, namun belum tahu nanti kayaknya masih tetap kembali ke Bali Arema. Ya, kalau selama ini kemarin main di Bali ya atmosfernya Aremania masih oke lah kalau di Bali gitu ya. Apalagi nanti kalau prestasinya agak naik terus kemungkinan Aremania akan lebih banyak lagi. Kalau kemarin kan ada faktor karena prestasinya di bawah terus sehingga tidak banyak seperti Arema yang menonton seperti itu. Nah, inilah harapannya kita ya jangan jauh-jauh dari Malang lah, biar Aremania ini bisa kembali seperti dulu. Ya kita tidak menafikan setelah kejadian 1 Oktober itu ya. 1 Oktober 2022 itu memang efeknya besar, sangat luar biasa sekali dan sangat masih berpengaruh kepada psikologis Aremania sampai sekarang. Dan faktor keamanan di sini kan juga harus benar-benar hati-hati lagi, jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun antisipasi sudah dilakukan, namun waktu itu kan juga ya namanya peristiwa kan dihindari. Harapan kita dengan kemarin
suksesnya Munas pertama Aremania dengan memilih ada leadernya terorganisir Aremania. Kalau dulu tidak terorganisir, sekarang sudah terorganisir karena mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sehingga mau tidak mau Arema harus berorganisasi. Harapan kita nanti yang mereka ada di wadahnya Aremania 1 ini, Aremania Utas, bisa membangkitkan lagi semangat Aremania untuk kembali lagi ke lapangan, menonton lagi di lapangan. Kita pastikan bahwa menonton di lapangan itu aman. Apalagi ada harapan besar dari pelatih si Jul Corneli ini. Dia janji permainannya akan lebih ngeyel lagi, mengembalikan performa Arema, ciri khas Aremania, keras pemain Arema seperti itu. Semoga bisa diharapkan, walaupun dia sebelumnya pelatih perempuan. Tapi kita lihat saja nanti. Iyalah, permainan ciri khas Arema keras gitu loh. Kalau pemain Arema nggak keras itu namanya Putri Sulu. Sesuai dengan lagunya. Sesuai dengan lagunya Aremania. Udah nggak zaman lagi mainnya pelan-pelan kayak Putri Solo. Ini Malang, Bos. Aremania dengan logonya Singo Edan. Singo gak Edan ya, Singo Putri Malu itu. Tapi sekarang kan juga kompetisi yang akan datang juga sudah diberlakukan VAR. Oh, VAR ya. Jadi meskipun keras juga harus tetap tidak ngawur. Kalau permainan dulu kan terkenal pemain-pemain kita kan jagal-jagal gitu kan ya. VAR bisa membuat pemain fair. VAR bisa membuat pemain fair, gimana? Gol aja bisa dianulir kalau kita melihat VAR gitu loh. Waduh, deg-degan itu gitu. Kalau sudah gol kemudian wasit menunjukkan dengan kotak ini VAR. Wah, selisih sedikit aja, selisih tangan aja dianggap offside, gol batal. Sedikit aja padahal itu nggak begitu pengaruh. Memang teknologi itu untuk membantu tugas dari wasit yang lebih untuk mudah lagi. Tapi ya begitu. Mudah-mudahan psikologi Aremania, psikologi masyarakat terkait dengan penggunaan VAR sudah bisa lebih paham lagi gitu loh. VAR itu untuk membantu, untuk lebih fairnya para pemain. Nah, di sela terakhir kira-kira Pak John, untuk belanja pemain ini di Arema masih terus akan dilakukan ini ya? Ya, sebenarnya jumlah pemain Arema sudah hampir memenuhi kuota. Dari 30 pemain sudah hampir penuh semuanya. Saya kira nanti tinggal pelatihnya aja meracik komposisi pemain yang ada itu bisa lebih bagus lagi, tergantung dari pelatihnya. Tapi kan ada batasan belanja pemain ya? Untuk nilainya 50 miliar. Iya, itu tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi 50 miliar. Batas yang sudah ditentukan 50 miliar untuk belanja pemain gitu loh. Nah, ini harapan yang bagus, sehingga harapannya semua nanti di masing-masing kesebelasan semuanya rata ya. Mereka punya rata, punya standar yang sama, sehingga ini di kompetisi berikutnya Liga 1 akan semakin seru. Persaingan akan semakin seru. Kalau yang satu tim belanjanya hanya sampai 100 miliar, yang satunya cuma 20 miliar, tentu saja nggak imbang gitu permainannya. Tapi kembali lagi kepada kondisi Oji. Ya apa lah, misalnya satu tim nggak punya ojir, wah yo ayah HP katanya belanja pemain gini gini. Untungnya Arema manajemennya masih kuat untuk belanja Pak John ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Iya, karena kita dulu teringat ketika Arema dipegang Bentul Pak John. Oh, belanja pemain itu luar biasa. Cari pemain terbaik, cari tempat terbaik, cari makanan terbaik, nutrisi terbaik, semuanya terbaik gitu. Uji coba sampai ke luar negeri juga. Uji coba ke luar negeri. Wah, luar biasa dulu itu ketika Arema dipegang oleh Bentul. Harapan kita juga nanti ke depannya Arema FC semakin lebih baik lagi, sehingga terus dapat membangkitkan lagi semangat yang dulu pernah kita down setelah kejadian terakhir di Kanjuruhan. Harapannya pelan tapi pasti, masyarakat juga psikologinya semakin baik, sehingga semua stakeholder yang ada di kompetisi Liga 1 khususnya, mulai dari keamanan, pemain, penonton, semuanya bisa sesuai dengan aturan, tertib, sehingga kita nonton bal-balan itu penak, nikmat, nyaman. Siapapun datang ke
stadion merasa itu aman. bisa menikmati, merasa aman. Ingat Bian, lek nonton Arema mesti tuku sego bungkus Bagus. mie, tahu. Lah sing tahu nang lapangan pasti ngerti dodolane. Karena mainnya jam 3, Ah. jam 2, jam Sudah masuk lapangan. 12 sudah masuk lapangan. Eh. Pulang jam 7 dari rumah. Nah, itu Belum jadi teriak-teriak, lompat-lompat, mesti perut meroncongan itu. rancangan. ketika istirahat babak pertama, wis bakul-bakul metu kabeh. Dan iku bakule tuku kabeh Aremania, gak ono sing gratisan apa maneh sing jopo. Gak ono, apa maneh kate apa ngutil-ngutil gak ono. Aremania lek nonton bal mesti tuku. Ya tuku gorengan, tuku tahu, biasanya tahu petis. Mie, Bakpao. bakpao iku. Legenda yang jualan bakpao di stadion itu. Iya, jadi kan artinya setiap kali ada kompetisi di situ ada circular ekonomi yang tidak bisa Iya. dipisahkan. Apalagi- ada UMKM, Ya, penjualan kostum, penjualan sal, kostum, sal, jersey, macam-macam. boneka ya. singa. Nah, harapan kita itu nanti kalau misalnya di Malang mainnya, circle ekonomi itu akan hidup lagi. Mereka-mereka yang biasa mencari hidup dari lapangan ketika ada kompetisi, mereka bisa lebih Bergairah hidup lagi. lagi, bergairah lagi. Akhirnya aja ada memori lagi. Iya. Lenang lapangan itu yo siap oji rek. Iya. Yo umbas mie, tumbas sego bungkus, Iya. tumbas bakpao. Wis iku biasa lek di lapangan. Iya. Aremania lek Iya. nonton bal-balan yo mangan. Sekarang kasihan UMKM yang Iya. biasanya jualan di stadion nggak ada Kada pertandingan di Malang. Gak ono. Biasane bakul iku dhisikan mlebune, tapi yo tuku tiket rek. Bakul yo tuku tiket, ngono lah. Akhirnya kan fair. Semua yang masuk tuku beli tiket, bakul yo payu, UMKM yo maju, kompetisi sirkuler ekonominya juga bergerak. Dan saya jadi komentator juga lagi. Wah, iya. Biasa jadi komentator dulu. Bung John ini komentator tetapnya RRI dulu, bareng dengan setelah Pak almarhum Pak Husnun. Almarhum Pak Husnun, biasanya ada Pak Buari, ada Pak John, ini sebagai komentatornya RRI. Tapi apa saiki sih ono? Apa penonton nonton bal ambek rungokno radio itu? Ya ada aja biasanya ada Ada ya. jalan-jalan di mobil-mobil itu kan mas. Kalau Masih dulu tetap, iya. kita sing di lapangan nonton di Gajayana, yo nonton bal yang ngrungokno Radio. radio. Biyen iku jadi ngerti di lapangan kaya apa. Iya. Ah, iku. Nah, nah ini harapan Aremania kira-kira gimana Pak John dengan Arema FC di kompetisi berikutnya ini? Ya tentu saja kita sebagai warga Malang ingin Arema prestasinya bangkit kembali seperti musim tahun 90 yang kita pernah juara di Galatama. Nah, itulah harapan Aremania untuk Arema FC terus bisa bangkit lagi, bisa memenangkan setiap pertandingan. Jelas targetnya adalah juara dari Aremania. Oke Pak John, kira-kira diskusi redaksi kita sore hari ini juga lumayan hangat karena kita kalau soal ngomong Arema itu kayak ngomong emosi gitu ya. Karena bagi orang Malang itu Arema FC itu bagaikan apa? Second religion. Ya, meskipun bukan orang-orang Malang asli tapi lebih semangat ya ngomongnya. Iya lah, karena Ini Persija ini. tapi kan kita pernah merasakan bagaimana ketika dulu kompetisi perang di Surabaya, di Gresik, Sidoarjo, kudu numpak truk. Itu kan bagian lalu. Toko lewat jalan tol diserang teko ndukur, itu bagian masa lalu. Itu proses bagaimana pendewasaan untuk para supporter untuk lebih dewasa lagi ketika menemukan perbedaan, mendapatkan perbedaan apa maneh awak dhewe iki sak Jawa Timur. Lek kadung derby ya wis lah, wong padha Jawa Timur rek. Ya. Kudu sing akur, sing tertib. Lek nonton bal-balan ya penak, wis Arema Surabaya Sudah bukan Wis- zamannya lagi wis kalau zamannya ada maneh. tawuran antar Iya. supporter. Kalau bagi kami di media tidak ada berita seharga nyawa, ketika di pertandingan tidak ada pertandingan seharga nyawa. Saya kira itu. Oke Pak John ya. Oke. Oke, terima kasih sahabat redaksi. Kita sudah bincang-bincang soal kesiapan Arema FC menghadapi kompetisi yang akan dimulai pada tanggal Agustus. 9 Agustus. Jadi ojo lali Aremania dimanapun berada seluruh dunia. Kompetisi akan dimulai lagi. Liga 1 mulai 9 Agustus.
Kalau nggak molor. Kalau nggak molor, harapan kita nggak molor lah. Meskipun nanti upacara di IKN persiapannya mulai dari sekarang, tapi kompetisi tetap akan jalan mulai 9 Agustus. Kita doakan bersama Arema FC bisa berprestasi lebih baik lagi di kompetisi yang akan datang. Terima kasih sahabat redaksi dari kami dan Pak John Murdoch mengucapkan terima kasih Anda untuk menonton diksi pada kali ini. Terima kasih dari kami. Jangan lupa salamnya Arema. Jangan lupa salam satu jiwa Arema. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.